Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga pada hari ini kita masih dapat mengikuti perkuliahan mata kuliah ekonomi makro secara daring. Untuk perkuliahan yang kedua untuk mata kuliah ekonomi makro ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Solikin, SE, MM. Sebelum perkuliahan ekonomi makro ini kita mulai, maka saya akan selalu berpesan kepada seluruh mahasiswa untuk mentaati protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus COVID-19, yaitu dengan melakukan 5M, yaitu yang pertama, memakai masker ketika berada di luar rumah. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Sedangkan yang kelima yaitu menghindari mobilisasi massa. Sehingga dengan kita selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, maka virus COVID-19 ini akan segera berakhir, sehingga kita bisa melakukan perkuliahan secara tatap muka. Untuk perkuliahan yang kedua, mata kuliah ekonomi makro ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup analisis ekonomi makro atau makroekonomi. Sebelum kita mengetahui apa yang dimaksud dengan ekonomi makro atau makroekonomi, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian atau definisi dari ekonomi. Ekonomi merupakan sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material, baik individu, masyarakat, dan negara, yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan atau distribusi. Di sini setelah kita mengetahui apa itu pengertian dan definisi tentang ekonomi, maka pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian ekonomi makro atau makroekonomi. Yang dimaksud dengan makroekonomi atau ekonomi makro yaitu cabang ekonomi yang mempelajari jumlah total kegiatan ekonomi berhubungan dengan masalah pertumbuhan, inflasi, pengangguran, dan kebijakan nasional ekonomi yang berasal dari inisiatif pemerintah, misalnya perubahan tentang pajak dan lain-lain. Mahasiswa tentu bertanya, apa perbedaan dari mikroekonomi atau ekonomi mikro dengan makroekonomi atau ekonomi makro. Sehingga pada slide berikutnya ini kita akan membahas tentang perbedaan teori mikroekonomi dengan teori makroekonomi. Untuk mikroekonomi atau ekonomi mikro ini, analisisnya meliputi bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian, seperti seorang konsumen, suatu perusahaan, atau suatu pasar. Sedangkan untuk teori makroekonomi atau ekonomi makro, analisisnya bersifat lebih global dan menyeluruh seperti tindakan konsumen, kegiatan pengusaha, dan perubahan-perubahan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi mikro atau mikroekonomi menitik beratkan kepada yaitu yang pertama, mewujudkan
efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya atau resources. Yang kedua, mencapai kepuasan yang maksimum. Sedangkan makroekonomi atau ekonomi makro di sini menerangkan tentang pertama yaitu bagaimana segi permintaan dan penawaran dapat menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. Yang kedua, masalah-masalah utama yang selalu dihadapi setiap perekonomian. Yang ketiga, peran kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Isu-isu utama dalam analisis mikroekonomi atau ekonomi mikro di sini yaitu pertama, apakah jenis barang dan jasa yang harus diproduksi. Yang kedua, bagaimana caranya memproduksi berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga, untuk siapa berbagai barang dan jasa tersebut diproduksi. Sedangkan isu utama dalam analisis makroekonomi atau ekonomi makro yaitu yang pertama, faktor-faktor apakah yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian. Yang kedua, mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu teguh atau konsisten. Yang ketiga, mengapa kegiatan ekonomi tidak berkembang dengan stabil. Sedangkan yang keempat yaitu mengapa pengangguran dan kenaikan harga selalu berlaku. Penentuan kegiatan ekonomi. Dimaksud dengan penentuan kegiatan ekonomi yaitu analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan menunjukkan bagaimana pengeluaran agregat atau permintaan agregat dan penawaran agregat akan menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian. Pengeluaran agregat di sini dapat dibedakan atas 4 golongan. Yaitu yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat atau rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi konsumsi kebutuhan rumah tangganya. Yang kedua, investasi perusahaan. Di sini yaitu perusahaan-perusahaan akan selalu menginvestasikan modalnya untuk kegiatan atau kemajuan perusahaan tersebut. Yang ketiga, pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, yaitu pengeluaran yang digunakan pemerintah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan investasi oleh pemerintah. Sedangkan yang keempat yaitu tentang ekspor. Masalah utama dalam perekonomian makro ini yaitu masalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masalah pengangguran. Yang keempat, masalah inflasi. Dan yang kelima yaitu masalah neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Mari kita bahas satu persatu masalah utama dalam perekonomian makro. Itu yang pertama yaitu masalah pertumbuhan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi di sini yaitu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat selalu meningkat. Perkembangan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa sebagai akibat penambahan faktor-faktor produksi umumnya tidak selalu diikuti penambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya, sehingga perkembangan ekonomi tidak sama dengan potensinya. Di sini kita akan melihat kurva kemungkinan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Di sini ada sumbu Z dan sumbu X. Sumbu Z-nya yaitu barang pertanian, sumbu X-nya yaitu barang produksi. Mari kita bahas atau kita jelaskan apa yang dimaksud dengan kurva kemungkinan produksi dan bagaimana membaca kurva kemungkinan produksi ini. Yang dimaksud dengan kurva kemungkinan produksi yaitu batas maksimum produksi yang dapat dicapai atau yang dapat diciptakan suatu negara pada
kurun waktu tertentu. Sekali lagi, kurva kemungkinan produksi yaitu batas maksimum produksi yang dapat diciptakan suatu negara dalam kurun waktu periode tertentu. Di suatu negara dengan batas produksinya ditunjukkan dengan kurva AB. Ini kurva A dan kurva B. Kemakmuran masyarakat paling maksimum dapat diraih pada titik P. Titik P ini adalah titik paling maksimum yang dapat diraih kurva A, B. Maksudnya yaitu berarti untuk memaksimumkan kemakmuran masyarakat harus menghasilkan tingkat produksi barang atau Z0, barang pertanian atau Z0 dengan barang industri atau barang produksi yaitu X0. Namun pada kenyataannya tingkat produksi yang didapat itu hanya dapat dicapai sebesar M. Ini yang dapat dicapai tingkat produksinya adalah M, titik M. Maksudnya yaitu menghasilkan barang sebanyak Y1 dan Y2 dan X1. Barang M ini adalah Y1 dan X1. Dengan kondisi seperti ini, kondisi M, di mana tingkat kegiatan ekonomi berada di bawah potensi, yang dapat menyebabkan sebagian faktor-faktor produksi menganggur. Termasuk di sini adalah jumlah tenaga kerjanya. Dan ini terutama disebabkan oleh kekurangan pengeluaran agregat. ITM ini menghasilkan barang Y1 dan X1 berada di potensi yang menyebabkan sebagian faktor-faktor produksi itu menganggur. Termasuk adalah tenaga kerja. Pada periode berikutnya, pertambahan produksi dan perkembangan teknologi memungkinkan negara memproduksi lebih banyak, sehingga kurva AB ini dapat bergeser menjadi kurva CD. Kurva CD dengan titik R-nya ini adalah titik kombinasi maksimum yang dapat dicapai. Negara dalam waktu tertentu ada karena pertambahan faktor produksi dan perkembangan teknologi sehingga produksinya bertambah sehingga menghasilkan kurva CD, dan kurva CD ini menghasilkan titik R. Titik R ini adalah kombinasi maksimum yang dapat dicapai kurva CD. Dengan demikian, potensi produksi negara meningkat dari P ke R. Namun demikian, kegiatan ekonomi itu sebenarnya hanya berkembang dari M ke N. Berkembang dari M ke N. Yang berarti bahwa pertumbuhan sebenarnya itu lebih lambat dari secara potensial itu dapat terjadi. Kita lihat ini oranye. Pendapatan nasional potensial. Yang dimaksud dengan pendapatan nasional potensial yaitu tingkat pendapatan nasional yang dicapai apabila tenaga kerja sepenuhnya digunakan. Garis pendapatan nasional yang semakin naik dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa faktor-faktor produksi yang semakin banyak jumlahnya dari tahun ke tahun dan kemajuan teknologi yang menaikkan produktivitas menyebabkan semakin lama semakin banyak produksi nasional dapat diwujudkan. Masalah yang kedua yaitu ketidakstabilan kegiatan ekonomi dalam suatu perusahaan.
perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode yang lain. Ia kadang mengalami masa naik turun. Ada kalanya kegiatan perekonomian itu berkembang dengan sangat pesat sehingga dapat menimbulkan kenaikan harga-harga. Namun demikian, pada periode lainnya perekonomian mengalami perlambatan dalam perkembangannya dan ada kalanya merosot, berada di tingkat yang lebih rendah dari periode sebelumnya. Pergerakan naik turun kegiatan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang ini dinamakan konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan atau business cycle. Masalah yang ketiga, masalah utama itu pengangguran. Dimaksud dengan pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Penyebab terjadinya suatu pengangguran di suatu negara, yaitu yang pertama kekurangan pengeluaran agregat. Di sini adalah kekurangan atau pengeluaran masyarakat berkurang karena sehingga dia mengalami pengangguran. Yang kedua, karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Masyarakat sudah mempunyai pekerjaan, namun dirasa hasil atau upah dari pekerjaan tersebut kurang atau lebih kecil, sehingga dia keluar untuk mencari pekerjaan yang hasil atau upah atau gaji yang lebih besar. Dengan masyarakat itu keluar dan belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkan yang lebih baik, maka itu dapat terjadi atau yang menjadi penyebab pengangguran. Yang ketiga, perusahaan menggunakan peralatan produksi yang modern sehingga mengurangi penggunaan tenaga kerja. Perlu kita ketahui bahwa saat ini memang secara modern penggunaan peralatan produksi oleh perusahaan itu sekarang ini dengan gencar dilaksanakan. Karena dengan menggunakan teknologi yang modern ini atau peralatan produksi yang modern, maka hasil produksi yang dihasilkan suatu perusahaan itu lebih banyak dan lebih cepat, lebih efisien. Sehingga dengan penggunaan peralatan yang modern, maka perusahaan mengurangi penggunaan tenaga kerja. Karena sudah menggunakan peralatan yang modern, yang canggih, sehingga secara otomatis tenaga kerja yang digunakan itu semakin berkurang, sehingga dengan adanya pengurangan tenaga kerja oleh suatu perusahaan dapat menyebabkan terjadinya pengangguran di suatu negara atau suatu kabupaten atau kota. Yang keempat yaitu ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerja dengan keterampilan yang diperlukan industri. Maksudnya di sini adalah apabila perusahaan menginginkan keterampilan, mungkin keterampilan di bidang akunting. Namun demikian, pekerja atau masyarakat mencari pekerjaan itu tidak sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Dia tidak mempunyai keterampilan sebagai akunting atau akuntansi. Sehingga dengan demikian, masyarakat atau tenaga kerja, pencari kerja itu tidak jadi melamar atau tidak bisa melamar keterampilan atau formasi pekerjaan yang diinginkan, yaitu sebagai akunting. Dengan demikian, dia tidak bisa bekerja sebagai akunting, dapat dia itu tenaga kerja menjadi pengangguran. Dia mencari sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Masalah yang keempat yaitu masalah inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi dapat berakibat buruk bagi masyarakat
yakni cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Selain inflasi itu berakibat buruk, inflasi juga mempunyai mempunyai akibat yang positif, yaitu memberikan motivasi bagi produsen untuk terus memproduksi barang. Sehingga dengan adanya inflasi ini memberikan semangat atau motivasi bagi produsen untuk terus memproduksi barang-barang yang dihasilkan. Penyebab terjadinya inflasi yaitu yang pertama, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Maksudnya di sini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan itu melebihi kemampuan atau melebihi dari pendapatan atau pemasukan dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sehingga dengan pengeluaran yang lebih besar, lebih banyak daripada pendapatan atau hasil yang didapatkan oleh perusahaan, maka ini dapat mengakibatkan terjadinya inflasi dalam suatu provinsi maupun suatu negara. Yang kedua, pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Dengan tuntutan pekerja atau karyawan ini, yaitu tuntutan kenaikan upah, maka pengeluaran perusahaan itu semakin meningkat. Dengan bertambahnya pengeluaran perusahaan ini karena tuntutan kenaikan upah dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Inflasi itu karena adanya tuntutan kenaikan upah atau gaji. Yang ketiga yaitu adanya kenaikan barang impor. Perlu kita ketahui bahwa barang impor adalah barang yang kita peroleh atau kita beli dari impor dari luar negeri. Dengan adanya kenaikan harga barang impor dari luar negeri, maka otomatis pengeluaran negara akan semakin bertambah. Dengan pengeluaran yang bertambah ini, pengeluaran yang digunakan untuk membeli harga barang impor, maka akan dapat menyebabkan terjadinya inflasi dalam suatu negara. Yang keempat yaitu penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang. Di sini maksudnya bahwasanya negara mencetak atau menghasilkan uang yang berlebihan, uang yang beredar atau yang dicetak oleh negara lebih dengan tanpa diikuti pertambahan produksi dan penawaran barang. Sehingga ini uang yang beredar itu lebih, sedangkan pertambahan produksi dan penawarannya itu lebih kecil. Uang yang beredar lebih banyak, pertambahan produksi maupun penawaran barang lebih kecil atau sedikit, sehingga dengan demikian ini dapat terjadi atau menyebabkan terjadinya inflasi. Yang kelima yaitu masalah kekacauan politik dan ekonomi. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam suatu pemerintahan itu ada pihak oposisi. Dengan adanya pihak oposisi, mungkin kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pihak oposisi. Dengan demikian, apabila pihak oposisi itu mengganggu stabilitas kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, maka akan dapat mengakibatkan kekacauan di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Sehingga dengan adanya kekacauan politik dan ekonomi dalam suatu negara, ini akan dapat mengakibatkan atau sebagai penyebab terjadinya inflasi dalam suatu negara yang disebabkan karena kekacauan politik dan kekacauan ekonomi. Neraca pembayaran. Dimaksud dengan neraca pembayaran di sini adalah suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran
yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain dalam 1 tahun tertentu. Pembayaran ini meliputi yang pertama itu penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk barang impor, barang dan jasa. Yang kedua yaitu aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri. Yang ketiga, aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek seperti mendepositkan uang di luar negeri. Defisit dalam neraca pembayaran akan dapat menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan dan kestabilan ekonomi negara. Defisit sebagai akibat impor yang berlebihan akan dapat mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen menggantikan barang dalam negeri itu dengan kebutuhan barang impor, sehingga dengan adanya kelebihan barang-barang impor yang dibutuhkan oleh masyarakat daripada barang produksi dalam negeri, sehingga ini akan dapat mengakibatkan defisit dalam suatu negara. Kegiatan ekonomi dalam negeri yang menurun mengurangi kegairahan pengusaha untuk melakukan penanaman modal dan membangun kegiatan usaha yang baru. Dengan adanya defisit ini, mungkin dengan banyaknya barang-barang impor, sehingga kegairahan atau motivasi pengusaha untuk melakukan penanaman modal maupun membangun kegiatan usaha yang baru itu berkurang. Sehingga dengan kurangnya bergairah atau motivasi pengusaha ini dalam menanam modal maupun kegiatan usaha yang baru dapat mengakibatkan neraca pembayaran yang defisit. Dalam neraca pembayaran ada 2 bagian, yaitu yang pertama neraca perdagangan. Dimaksud dengan neraca perdagangan yaitu menunjukkan perimbangan antara ekspor dan impor. Yang kedua, neraca keseluruhan. Neraca keseluruhan yaitu menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran pembayaran dari luar negeri. Alat ukur yang digunakan untuk prestasi kegiatan ekonomi, yaitu alat ukurnya itu pendapatan nasional. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Yang ketiga, tingkat perubahan harga. Yang keempat yaitu neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Mari kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai. Yang kedua, perubahan dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Pendapatan nasional ini diukur dengan yaitu yang pertama tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua tingkat pertambahan kemakmuran. Yang kedua yaitu tenaga kerja dan pengangguran. Di sini yaitu penduduk. Penduduk kita bedakan menjadi 2, yaitu penduduk bukan usia kerja dan penduduk usia kerja. Penduduk yang usia kerja ini adalah kita bagi menjadi 2, yaitu penduduk angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja ini kita bedakan menjadi 2, yaitu penduduk dengan tenaga kerja atau dia yang bekerja dan penduduk yang sebagai pengangguran. Mari kita jelaskan satu persatu. Dimaksud dengan usia kerja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas adalah penduduk usia kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas yang bekerja dan mempunyai pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lain selain kegiatan pribadi. Pekerja atau bekerja yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dan maksud memperoleh
atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam tidak terputus dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja. Dalam pola pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Yang dimaksud dengan pengangguran terbuka dari itu yang pertama, mereka yang punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Tidak punya pekerjaan, dia mencari pekerjaan. Mungkin baru lulus sekolah, mungkin dari SLTA maupun sarjana. Sehingga dia tidak mempunyai pekerjaan dan masih mencari pekerjaan. Yang kedua, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Dia tidak mempunyai pekerjaan, namun dia sudah mempersiapkan untuk membuka usaha. Yang ketiga adalah mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Ini dia kok tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mau mencari pekerjaan. Mungkin dia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Mungkin dia merasa pendidikannya yang rendah atau tidak mempunyai keterampilan sehingga dia tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mau mencari pekerjaan. Yang keempat yaitu mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Dia sudah diterima dalam suatu perusahaan. Namun demikian dia belum masuk atau belum mulai bekerja dalam suatu perusahaan tersebut, sehingga ini disebut dengan pengangguran terbuka. Yang ketiga adalah indeks harga dan tingkat inflasi. Indeks harga menggambarkan perubahan tingkat harga yang berlaku dalam suatu negara. Untuk mengukur tingkat inflasi, indeks harga yang digunakan adalah indeks harga konsumen atau CPI, yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan oleh konsumen. Yang keempat yaitu neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Komponen penting dalam neraca pembayaran yaitu neraca perdagangan dan aliran modal. Yang kedua itu neraca keseluruhan atau neraca pembayaran. Tujuan dari kebijakan ekonomi di sini yaitu yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Dengan kegiatan ekonomi yang stabil, maka akan menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih baik. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Dengan adanya penggunaan tenaga kerja yang penuh dengan tanpa inflasi, maka kebijakan ekonomi suatu negara akan dapat berhasil dengan baik. Yang ketiga yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, maka diharapkan kebijakan ekonomi dalam suatu negara itu menjadi lebih baik dan menjadi stabil kegiatan perekonomian maupun pertumbuhan ekonomi. Yang keempat adalah menghindari masalah inflasi. Dengan melakukan kebijakan ekonomi, pemerintah mengharapkan atau menghindari terjadinya masalah inflasi dalam suatu negara. Yang kelima yaitu mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Di sini adalah kekukuhan atau keseimbangan antara neraca pembayaran dan kurs valuta asing itu menjadi kuat. Ini adalah merupakan tujuan dari kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi makro. Itu yang pertama kebijakan fiskal. Dimaksud dengan kebijakan fiskal yaitu meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Kebijakan ekonomi makro yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter di sini yaitu meliputi langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi atau merubah penawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga dan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan segi penawaran.
Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan, sehingga dapat menawarkan barang dengan harga murah dan kualitas yang lebih baik. Kesimpulan dari materi pada hari ini, masalah ruang lingkup kegiatan ekonomi makro, yaitu ekonomi ialah cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk menghasilkan barang atau jasa untuk dikonsumsi oleh masyarakat untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, yang di dalamnya terdapat pengeluaran dan penagihan di mana sektor industri itu melekat di atasnya. Demikian materi pertemuan yang kedua untuk mata kuliah ekonomi makro, yaitu kita membahas tentang ruang lingkup ekonomi makro. Semoga perkuliahan yang kedua ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.